Bahasanya psikologi bahwa manusia ini sebenarnya makhluk holistik, terdiri dari 3 hal. Ini seringkali kami sampaikan, tapi ini merupakan ilmu dasar yang harus kita kuliti. Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk biologi. Sebagai makhluk biologi ini kita harus sering kenal diri, harus mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Saya secara biologi, Sigit Cahtrawono, secara biologi adalah dedek piadeke ratek dhuwur. Biyen lemu saiki alhamdulillah iso rada kuru. Secara biologi saya punya masalah. Saya punya masalah di mana? Saya punya masalah di pankreas saya. Saya sebagai pengidap diabetes. Nah, ini Sigit sebagai biologi. Nah, monggo jenengan kuliti semuanya. Jenengan sebagai makhluk biologi, yang sewu Bahayati secara biologi lemah, mungkin Bu Lurah Grogol secara biologi kecil. Nah, panjenengan harus mampu kemudian mengenali diri Anda sendiri. Karena saya lemah, karena saya gemuk, maka saya harus punya strategi-strategi tertentu untuk kemudian mengelola tubuh saya. Gitu? Karena saya kecil, ya saya harus mengelola tubuh saya supaya walaupun kecil tetap memiliki energi yang besar. Nah, ini kita sebagai biologi, belum lagi yang lain gitu loh. Mungkin masalah-masalah yang lain. Tapi kenali diri Anda yang pertama sebagai makhluk biologi, sehingga panjenengan bisa mengantisipasi yang pertama ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Saya mengenali diri saya sebagai pengidap diabetes, maka saya tidak minum manis, maka saya makan sehariannya sekali. Kalau sore saya makan buah atau sayur. Ini sebagai strategi saya mengenali diri saya sebagai secara biologi saya pengidap diabetes. Saya secara biologi pernah melakukan operasi ambeien pernah, operasi usus buntu pernah. Dampak daripada operasi itu, maka saya tidak boleh angkat junjung. Karena kalau saya angkat junjung masih terasa jahitan di sini. Makanya harus saya kelola. Termasuk panjenengan sedaya, monggo segera kenali diri Anda. Ibu semuanya jangan pernah takut untuk berobat untuk presake. Karena ini sering terjadi. Mbah, gue presake kok gak ngerti penyakitnya. Ketika panjenengan semuanya tidak tahu penyakitnya, ngerti-ngerti dilalai diganjar penyakit, terus angel yang ngatasi. Maka kenali tubuh Anda, kenali biologi Anda sejak dini. Ini yang terpenting. Yang kedua adalah kita sebagai makhluk psikologi, sebagai makhluk yang memiliki perasaan, sebagai makhluk yang memiliki kejiwaan. Sigit sebagai makhluk psikologi dulu suka berpetualang, sekarang pun masih. Saya membutuhkan teman untuk curhat, maka saya harus punya istri. Usahakan 1 ya Bu, jangan kepepet 2 atau 3, usahakan 1. Ya ini, saya butuh itu. Terus kemudian saya butuh teman. Saya butuh melakukan hal yang baik. Saya butuh berbuat baik. Ini adalah kepuasan kita. Kita sebagai makhluk psikologi membutuhkan itu. Membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan menyenangkan perasaan. Butuh Bu? Butuh, pasti butuh. Nah, secara psikologi
ini juga harus kita cukupi. Harus kita cukupi. Hal yang hari ini terjadi di masyarakat kita, bahwasanya masyarakat kita itu hari ini itu kadang-kadang masih memandang remeh atau masih menstigma ketika seseorang itu datang ke psikolog, datang ke psikiater. Ini masih menstigma. Wah, sampean ini ternyata pasiennya Bu Ida loh. Karo rada mesem. Jangan sampai Bu. Hari ini kita sadari bahwa hari ini kita sebagai makhluk psikologi, maka kita membutuhkan tempat untuk menyampaikan sesuatu, untuk curhat. Karena kita sadar sebagai makhluk biologi, sebagai makhluk psikologi. Nah, ini penting sekali. Terus kemudian yang terakhir adalah, atau bukan yang terakhir, yang ketiga adalah kita sebagai bukan Bu. Kita yang kedua tadi sebagai makhluk psikologi. Sekarang saya tanya, ibu-ibu semuanya pernah gerah, lorong? Pernah? Pernah gerah tak? Pernah keloro-loro? Bedanya apa? Bedanya apa? Loro karo tambahi ke loro-loro. Sakitnya tuh di sini ya Bu. Padahal sebenarnya sini itu apa? Enggak Bu, di sini lever itu lever. Itu lever Bu, bukan hati. Yang sewu, jadi kan putranya gini. Kagungan garwo. Oh, jadi kan cinta enggak dengan Bapak? Loh ini ilmu. Saat ini yang sewu benewu apa? Benewu yang sewu jenengan cinta betul dengan Pak Dasno. Tentu saja. Kok bisa cinta Bu? Kok bisa cinta yang sewu? Apa tekno Pak Dasno ini kuning resik? Cinta itu datangnya tidak bisa dari logika. Sebentar, harus bisa didefinisikan. Kok bisa cinta dengan Pak Newu apa? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, kira-kira Pak Newu itu pirang, delay, kira-kira seneng. Enggak kan Bu? Artinya ada pertimbangan ketika kita mencintai gitu loh. Saya mencintai istri saya itu karena bojo saya itu ketoknya sing iso ngopeni saya. Gitu. Itu logika Bu. Gitu. Pertimbangan matematika Bu. Gitu Bu. Jadi cinta itu sebenarnya adalah matematika. Hati itu sebenarnya adalah kristalisasi dari pemikiran. Nek tak hitung-hitung tenang, aku seneng karo Pak Untung Santoso, gitu. Bunda nih karena Pak Untung Santoso ini lembah mana, lemah lembut, gemati, logika gitu. Hitung-hitungan, mesti Bunda Mbak Hindan dia mempertimbangkan itu. Dan ini adalah logika, ini adalah matematika, bukan cinta. Jadi kan Pak bisa seneng karo Pak Grogol. Gede dhuwur ganteng nek gawe gitu. Itu logika. Jadi kalau hati itu sebenarnya adalah kristalisasi dari pemikiran. Jadi nek jenengan kok hatiku salah. Pikiran tuh di sini dong. Besok loro hatiku ngene Bu, loro hatiku. Loro hatiku ya. Nah, tapi itu memang sudah menjadi kebiasaan kita bahwa sakit hati itu di sini. Tapi sebenarnya ini adalah bukti bahwa sesuatu itu pasti ada dasarnya, yaitu nalar. Termasuk tadi Bu, kalau saya nyempirso masalah lorong atau keloro-loro, sebenarnya ada kaitannya. Karena apa? Karena ketika dalam kondisi kita sedih, itu ada perubahan hormon di otak. Sehingga ketika orang gangguan jiwa itu harus dikasih obat. Karena apa? Karena untuk mencukupi hormonnya, yaitu hormon serotonin sama norepinefrin. Nah, ini jenengan sekarang sudah terbukti ya Bu, bahwa ada loro dan ada keloro-loro. Ono loro fisik, ono loro psikologi. Nah, ini wajar Bu. Hanya saja di kita di Indonesia ini bahwa klinik mengenai atau poli jiwa di Indonesia ini masih sangat kurang, sehingga kita belum familiar dengan yang namanya sakit jiwa. Sehingga ketika ada orang sakit jiwa itu seolah-olah derajatnya terus rendah. Jangan Bu,
Justru hari ini yang terjadi di dunia modern, bahwa orang datang ke psikolog ini adalah perilaku masyarakat modern, bukan perilaku masyarakat desa, bukan perilaku masyarakat yang memalukan. Datang ke psikolog, datang ke psikiater, curhat itu adalah perilaku masyarakat modern. Bahkan saya, Bu, di nomor HP saya ini adalah nomor HP hotline untuk menangani persoalan-persoalan kesehatan mental. Jadi saya pernah begitu gerak-gerik kalau rondo itu biasa di HP itu. Karena apa? Karena nyun sewu, banyak masalah-masalah itu yang muncul di sekitar kita, kemudian telepon ke saya. Dan saya siap menemani itu sampai apapun. Bahkan berapa hari, Pak? 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu saya menerima telepon orang dari Bandung, dia melakukan percobaan bunuh diri. Telepon saya, bagaimana yang harus saya lakukan? Ya kita tanggapi dengan baik. Nomor telepon saya adalah hotline untuk penanganan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kesehatan mental. Ini kita sadari sebagai makhluk biologi, makhluk psikologi. Terus yang ketiga adalah kita sebagai makhluk sosial. Ya kan? Makhluk sosial. Nyun sewu, Pak Dumulusan, seandainya panjenengan tak hadiahi rumah beserta fasilitasnya, AC wis komplit, wifi ora tau lemot, wis napa tak fasilitasi. Apa wene? Kira-kira turun napa mboten? Omahe njaluk tingkat, njaluk sing kowe tak siapi. Mau ndak? Mau? Mau. Nek rong tahun ra padha wong. Lah, bila mboten. Ini adalah bukti bahwa ternyata kita makhluk sosial. Arep duwe apa-apa wae, nek ora ketemu wong kok ya ora gelem. Mboten to, Bu? Nah, kira-kira bagaimana hari ini kita mensikapi 3 hal tersebut? Yang pertama terhadap diri kita. Apakah diri kita sudah mulai bisa mengendalikan keinginan untuk makan siang? Karena saya sebagai pengidap diabetes, alhamdulillah saya sudah. Apakah saya bisa mengendalikan untuk tidak makan malam? Alhamdulillah saya bisa. Apakah saya bisa mengendalikan untuk tidak minum manis? Alhamdulillah saya sudah lalui. Tapi juga perjuangannya panjang, tidak sederhana. Hari ini tak tinggalkan lagi, ini semoga tidak riak. Saya sudah menjalani puasa Daud hari ini, makanya saya tidak minum. Sehingga alhamdulillah saya bisa turun 10 kilo. Nah ini tapi berat perjuangannya ibu-ibu semuanya. Nah, saya sudah mampu mengetahui diri saya sebagai makhluk biologi, sudah memahami diri saya sebagai makhluk biologi, sehingga saya mampu melalui itu. Tentu dengan caranya bagaimana? Caranya dengan menambah pemahaman kita. Oh ternyata diabetes itu seperti ini yang harus kita makan ini. Saya cari. Di zaman saya kuliah nek sing jenenge arep golek pengetahuan kuwi ning perpustakaan buka 100 buku orang ketemu. Hari ini tinggal klik kita dapatkan. Betapa mudahnya hari ini. Nah, ini. Terus yang berikutnya, secara psikologi saya mampu enggak mengendalikan mengendalikan tubuh saya, karena tadi berkaitan ya Bu antara loro dan loro-loro. Mampu tidak. Dulu waktu pertama kali diabetes, saya juga bingung. Wah, aku cilik-cilik, umurku sebenarnya gak pernah diabetes. Diabetes ini mundurnya biasanya terus iso stroke, terus iso jantung, iso lumpuh dan sebagainya. Yang muncul pertama kali itu, secara psikologi saya stres. Waduh. Akhirnya saya belajar mengenai diabetes, saya browsing tentang diabetes. Oh ternyata diabetes itu adalah persoalannya di pankreas. Oh pankreas itu seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Dengan saya memiliki pemahaman, maka saya tidak stres lagi. Oh ternyata diabetes ini memenuhi mengelola ini. Secara psikologi, secara pikiran, saya tidak stres lagi. Dengan saya apa? Dengan saya mencari pemahaman baru. Nih, terus yang berikutnya, bahwa bapak ibu semua, ibu-ibu semuanya sepakat enggak bahwa penyakit fisik itu sebenarnya lebih dari 50% itu juga dipengaruhi oleh pikiran. Percaya. Yang selalu ketika panjenengan dulu masih pacaran dengan bapak,
Ketika ketemu bapak itu berbeda bener. Monggo orang ada hubungannya loh. Lah nek demok ngono gak ora ada hubungannya kan gak ada hubungannya. Tapi ngomong kok berbeda. Apa ya? Perasaan. Perasaan itu ternyata mempengaruhi detak jantung kita menjadi lebih mantap. Nah, ini. Gila. Oh, betul. Wah, ini perlu dipertanyakan nanti proses cintanya. Perlu dipertanyakan itu. Ya. Termasuk dalam kondisi kita ketakutan. Kita bisa ngompol. Oh, hubungannya lebih karo alat sing ngompol. Tapi karena apa? Karena pikiran kita merasa takut sehingga otak kita memerintahkan organ tubuh kita untuk ngompol. Organ tubuh kita hanya merespon apa perintah otak. Nih. Terus berikutnya lagi adalah tadi sebagai makhluk sosial. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lebih panjang mengenai makhluk sosial. Karena ibu-ibu semuanya, di pundak ibu-ibu semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, yaitu menjaga sosial dan pendidikan di masyarakat kita. Ini, untuk itu bagaimana strategi-strategi mengenai komunikasi ini harus kita pelajari. Komunikasi yang terbaik itu bagaimana toh? Ilmu komunikasi yang terbaik itu adalah ketika saya yes, maka sing tak jak omong yo yes. Nanti aku yes, tak jak omong no, itu tidak akan terjadi. Padahal biasanya yang seru kita sebagai orang tua itu punya otoritas. Sehingga anaknya karena ngurus yes terus, walaupun yang kita jak omong tidak yes, yang tidak omong abi no. Bos bocah lagi bermecah ke gelas, diureng-ureng nganti setengah jam, nganti nangis. Niki kira-kira yes karo no apa yes karo yes? Yes kali no. Kira-kira cemandal mboten? Mboten. Nek awake dhewe sak lakoni mboten? Lha mboten lagi. Lha mboten lagi gitu. Iya, kadang kita melakukan itu, kita tidak menyadari bahwa yang kita ajak omong itu baru tidak yes. Mulane nek jenengan ajeng mboten padu kalih batih, gampang niku, sangat mudah. Aku lagi ra kena dikandani ya Pak, ora usah ngandani aku. Engko jam 12:30 aku lagi iso dikandani. Lha kok komunikasi ngoten niku. Pernah 12:30 ya, Pak? Pak arep ngomong apa? Kita konsekuensi. Gitu Bu. Nah ini bojoku dari pelajari, Allah belum ngerti. Tapi itu strategi. Kita boleh marah karena kita sebagai makhluk apa Bu? Psikologi. Ngutok unek-unek ki lega, gitu. Nesunya aku marahin lega. Jenengan nesu, nek dibatasi jam. Pak aku arep nesu jam ya jaro arahku. Aku menol selama jam. Kayak lunga. Borawannya rabu di buluran. Nah, ini trik. Nah, karena apa Ibu? Karena otak manusia itu secara prinsip sebenarnya adalah pemberontak. Sekarang ibu-ibu semuanya saya atas. Ibu-ibu tolong hari ini jangan bayangkan jenengan ada di dapur sedang goreng tempe sambil ndelok HP. Ibu-ibu jangan bayangkan hari ini wandune nak era makan. Ibu-ibu jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Mesti malah bayang. Nah ini bahwa otak manusia itu sebenarnya adalah pemberontak. Sehingga ketika kita komunikasi harus ingat ini. Sehingga komunikasi kita yang pertama adalah Bapak ini lagi keren tak kandani ora. Penggali lagi kepiye to? Oh, lagi lego, jatuh tangan lagi diomongi. Nek lagi lego diomongi ya ora bakal semangat. Ini selaras dengan ilmu komunikasi. Nah, malah salewan gitu Bu. Nah ini penting. Strategi kita untuk komunikasi loh. Anak saya yang kelas
kelas 1 nek sido SMA itu ketika kelas 4 SD tak gugah tangi diatus ke sekolah. Jawabannya nih Bon. Pak, nek wong tua iki jujur, sekolah bendino iki jeleh apa ora? Mumet ta bisa. Yo. Rawo mulai. Tompo aku biyen yo ngono kuwi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika saya mendapatkan ide, anakku jam itu kena sekolah tak juga. Tangi abdus serasa sekolah. Akhirnya abdus. Ketika abdus aku gawe mie. Ambune kan glanteng nek mie niku. Gawe mie Pak? Oh. Gawe ke Pak? Iya. Akhirnya kita buatkan mie, kita makan bareng. Le, sekolah ini penting. Bapak ibu yang 10 tahun ya lulus. Jadi sekolah ini penting. Nah, mulane nek kowe ora gelem sekolah, ora mung paket sekolah. Neng sinau penting tekan saiki bapak isih seneng maca buku, bapak isih sinau. Perkarane wong penting. Mulane nek kowe ora kepengin sekolah, seminggu bisa tak buka buku, wacana nganti entek, bar kuwi isine cerita bapak. Oh, dulu kantor mati guys, kau saya ngatur bapak. Boleh dulu kantor mati aku sayang. Lah kau piye? Ya wis tak mangkat sekolah menengah, nanti mangkat sekolah menengah. Usahakan ketika panjenengan ngandani anak itu yang pertama adalah panjenengan di posisi anak. Gitu. Anak iki kelegan sik. Neng posisi saya pun belani kowe gitu. Jadi anak itu ketika ngomongi itu tidak merasa kemudian sekolah dhuwur mudun. Tapi sekolah sampai ini strategi. Kita berteman dulu dengan anak, baru kemudian kita kasih masukan. Ini strateginya. Ketika panjenengan ngodor wae ora bakal tenang. Mulane ampun ngodor. Mula monggo biasane awake dhewe ngodor. Ngopo kok ngodor? Karena kita tidak bisa mengendalikan psikologi kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau kita bisa mengendalikan mantan bojo kula urung tau nyeneni anak. Tak jadi murid. Saya tidak ingin anakku sak niki ra sekolah aku ya tengah telu ae. Lho nek ditem yo judekne ya wis ora apa. Terus kemudian ibu-ibu semuanya, apa yang ada di anak kita, apa yang ada di keluarga kita, coba amati dan kembangkan di mana dia tertariknya. Jangan pernah Bapak Ibu semuanya terus menyalahkan HP. HP ini manfaatnya banyak sekali. Negatifnya itu karena kita tidak bisa mensikapi. Sekarang ya sekali lagi ini bukan persoalan cerita keluarga ya, tapi memang anak saya itu betul-betul tak jadikan lab. Anak saya yang kecil itu karena mulai dia pegang HP, mulai dia kayak gitu, mulai pelan-pelan kita arahkan. Ini kok keluar angin apa ya? Oh, ternyata kita bernafas ya? Oh, kok kita bisa bernafas? Kenapa ya? Coba tanya di Google, coba tanya di YouTube. Akhirnya anak, oh Pak, ternyata kita punya paru-paru. Paru-paru itu kayak apa ya? Oh, ternyata kayak gini. Jadi anak-anak kita sudah mulai harus sampai ke situ. Orang mau ngegame tok. Walaupun game itu juga saya tidak bisa lagi mengendalikan anak saya. Karena anak saya bisa bahasa Inggris kalau game. Nah, untuk itu monggo ini adalah strategi-strategi kita yang harus kita terapkan. Termasuk juga ini sebenarnya berlaku untuk orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kalau saya misalnya saya matur dengan Bu Partini, tapi Bu Partini itu dalam kondisi tidak senang dengan saya, berarti Bu Partini no, tidak yes, maka apa yang saya sampaikan tidak akan pernah diagem pada Bu Partini. Nah ini yang penting, ini ilmu dasar yang sangat penting tentang komunikasi dan tentang psikologi. Dan kita yang keempat adalah sebagai makhluk spiritual. Kita hari ini yang sewu ini hari Jumat. Kadang-kadang kalau saya sampai tidak bisa Jumatannya ada rasa gelor. Ini adalah bukti bahwa ternyata kita makhluk spiritual, sehingga kita membutuhkan sandaran yaitu Tuhan atau Gusti Allah. Sehingga ketika sesuatu itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, maka itu kita gledek. Nggih pun niki kersane Gusti Allah. Dan
Yang berikutnya lagi ibu semuanya, kita harus sadar bahwa hari ini yang jauh, ini sedikit spesifik mengenai data yang kami dapatkan ketika terjadi yang jauh sekali lagi sama tentang bunuh diri di Gunung Kidul. Kadang-kadang di bahkan di yang kemarin bahwa ternyata yang bersangkutan adalah orangnya perfeksionis. Opo-opo karepe apik. Tetapi ingat ibu-ibu semuanya bahwa hari ini kita masih sebagai manusia, kita tidak sebagai malaikat, sehingga hal-hal yang ada di luar jangkauan kita atau apa yang menjadi cita-cita kita tidak semuanya bisa tercapai. Nah inilah kuncinya, kunci semeleh berkaitan dengan ya benar Bu, saya punya waktu berapa Bu? Berapa ibu? Hari Jumat misalnya. Besok nek kurang puas gitu, sambung lagi. Dan ini masih banyak sekali yang perlu kita bicarakan nanti, termasuk bagaimana kita merubah mindset masyarakat. Itu penting karena hari ini semuanya diawali dari mindset. Di rumah ada aqua Bu, ada nopo dispenser, kok dadak Bu untuk minum kebutuhan. Gitu. Apakah tidak ada pump Bu? Ada. Kok harus pakai itu Bu? Ada. Ini sebenarnya terjadi perubahan mindset di kita. Zaman mula orang dispenser ini ora ngopo-ngopo, ya sehat. Hari ini kita digantung. Nek orang ngombe mineral atau aqua, rumaksane ora sehat. Padahal bayangkan itu pabrik gede di semono wae. Apa iso jamin sing jenenge sak galon per galon itu semuanya sehat? Pasti mereka hanya sampling, jupuk sampling kok sehat, jupuk sampling sehat, jupuk sampling sehat. Maksudnya sekian ribu lainnya itu pasti sehat. Belum tentu. Akan lebih sehat apabila Pak Dewi godok Dewi, wo umuk tenang, wo iki wingi tak resiki, wo iki. Sebenarnya kita harus yakin pada diri kita sendiri, harus yakin pada yang kita miliki. Jangan mau digantung. Belum lagi kalau kita bicara pertanian, wong tani ora ono pupuk bengok-bengok padahal dia ora ono pupuk kimia ya depane. Terus napa digantung? Tanpa niku sayuran akeh. Tapi begitu ana tukang sayur titik-titik ya tuku sayur. Gitu Bu. Ini adalah mindset. Nah, besok silakan kalau ada waktu bisa kita ngobrol, saya siap untuk sharing. Diundang tengkorak ya siap Bu, boten sah diamplopi. Oh, kena tuh. Rasa ngamplopi. Bila diamplopi ya belum, ning rasa ora apa. Tidak usah diamplopi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya tiga hal tadi atau 4 hal. Yang pertama adalah kita sebagai makhluk biologi, makhluk sosial, makhluk psikologi, makhluk sosial, dan makhluk spiritual. Ini sebagai pegangan kita. Sebelum kita ngomongi wong, kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Belum nanti lagi berlaku yang lain. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, sharing, insya Allah siap. Kalau mau curhat nomor HP saya juga siap. Insya Allah tujuh saya tidak cemburu. Nggak cemburu ganteng kalian kalau kok dicemburoni ini. Betul. Kalau ada dicemburoni mulai nekat lo, bojo lo ngerti rasa tak cemburoni. Ada dicemburoni marah orang, kalau ada cemburoni malah nekat. Nah ini mungkin ada yang bertanya, ibu-ibu semuanya. Saya tidak lulus Bu. Ya kami menamakan diri kami punya beberapa teman, kami adalah konselor jalanan. Karena kami nggak punya ijazah, jadi kami hanya di jalanan. Kami sebenarnya nggak boleh kayak gini, tapi karena ini itu, dan kami siap untuk, kami selalu memberi konseling jam berapapun. Habis saya insya Allah tidak pernah mati, karena memang kami kebetulan dengan beberapa teman mendirikan yayasan yang bernama Imaji, yang ini juga bergerak di bidang penanganan kesehatan mental. Bahkan peraturan Bupati 56 tahun 2018 itu kami ikut menginisiasi. Saya ketemu sama Pak Demarno, Kisinagar Pak Demarno saya. Jenengan iku pundi? Kula Trawono. Kalih ngene Sugino. Moko Sugino ki mbokku. Sik jenengan sinten?
Yang saya nama jenengan Pak Dewarno nggih lha nggih kula purunan jenengan kula nggih. Tahun 2018 jadi Gunung Kidul ada peraturan bupati yang menggarap atau mengatur tentang kasus-kasus bunuh diri dan kesehatan mental. Itu kami yang menginisiasi dengan beberapa teman. Dan ada pertanyaan Ibu? Oh iya Bu, pripun Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kagum semuanya. Ini saya bertanya tentang manusia sebagai makhluk spiritual, Pak. Tapi belum begitu diuraikan secara detail. Tapi saya ini mau bertanya secara privasi saja. Saya sangat benar-benar luar biasa sama Bapak ini karena kami paham Bapak pasangan yang sangat-sangat idealis. Tapi saya melihat dari spiritual identik dengan masalah ibadah ya Pak. Yeah. Masya Allah itu Bapak gimana sih cara menggait ibu ini? Bu Isti. Karena ibu ini dari latar belakang keluarga Hindu atau Buddha ya? Hindu. Ya. Saya pengen diceritakan seperti apa Pak bisa menggait sehingga ibu ini menjadi istri yang solehah seperti sekarang ini. Dan saya ketika kita piknik ke Pulau Bali, saya juga luar biasa ketika Bapak itu pas hari Jumat juga berikhtiar bagaimana Bapak bisa sholat Jumat untuk mencari masjid. Padahal kita juga tahu bahwa safar itu Allah sudah menyiapkan paket komplit untuk tidak harus Jumat bisa sholat zuhur, tapi Bapak tetap mencari masjid untuk sholat Jumat. Iya, monggo Pak. Jawabannya singkat tuh. Sing gawe niko kok ditimbul. Ya Ibu. Gini Bu. Sebenarnya kalau kita ngomong spiritual itu ada samaan katanya ya Bu. Ada spiritual dan ada religius. Ya. Antara religius dan spiritual itu sebenarnya berbeda. Ya. Saya sebenarnya lebih kepada spiritual, tidak religius. Yang saya hubung, saya itu sholatnya sekalah kali nikoh, sholatnya itu. Nikoh itu dari bojo kula wis sholat sinawane lewat YouTube. Tengah-tengah sholat, YouTube iklan. Hanya ya itu Bu. Saya lebih kepada spiritual, saya mengakui bahwa religius saya masih sangat kurang Bu. Tapi secara prinsip bahwa kami menemukan titik yang sama, yaitu pada titik spiritual. Bojo saya itu sebenarnya orangnya spiritual. Di Hindu dia dulu pemeluk teguh. Ketika dari bojo saya malah juga. Bahkan ketika saya di rumah sakit itu dari yang bilang sholat tahajud. Untuk anaknya aku, untuk anaknya aku ya tadi. Bahwa orang itu memiliki pengalaman-pengalaman batin yang pada akhirnya menjadikan kita hari spiritual. Kita jangan pernah kemudian belajar untuk ngapusi diri sendiri. Jangan pernah. Karena kadang-kadang banyak hari ini orang-orang itu mulai ngapusi diri sendiri. Dia tidak mau jujur gitu. Saya itu jadi lurah yang saya dianggap lurah yang nggak pintar, boleh duit hebatnya nggak pintar. Tapi saya menikmati ini spiritual saya. Saya ketika bisa menyediakan pelayanan ambulan itu betapa bahagianya saya. Walaupun setiap hari kami kepepet ya butuh tombol, tapi ini spiritual saya. Dan dengan spiritual ini sebenarnya juga mencukupi kebutuhan psikologi saya Bu. Karena dengan begitu saya merasa senang. Dan ketika senang itu menambah hormon dopamin di dalam otak kita sehingga saya lebih bahagia. Itu Bu. Jadi yang pertama adalah spiritual, dan caranya orang-orang itu bisa spiritual, jangan pernah belajar ngapusi diri sendiri. Ketok alim, ketok pencitraan, aku ngapusi diri sendiri gitu. Insya Allah saya berbusana seperti ini kalau terpaksa bisa jajannya kepinginnya luwih katokan cekak dan kaosan gitu. Sarungan, biasanya sarungan, saya lebih bangga dengan sarungan, tapi karena ada hubungan saya kayak gitu ya tentu tidak sopan gitu. Nah, iya Bu, saya kayak gitu. Mungkin ada yang lain. Spiritual ya Bu, intinya saya spiritual, tidak pernah mengapusi diri saya sendiri gitu. Aku nek kangen romantan ngomong karo bojoku aku kangen gitu. Ora kan baru itu nomor HP di blok ini. Ya ora apa. Tapi saya juga punya logika. Kangen manusiawi, nek kamu kan aku marani, bencana ketika marani. Gitu. Gitu Bu Grogol. Gue bakal marani gitu.
Degol itu. Ya, itu mengendalikan diri sendiri, Bu. Insya Allah kalau panjenengan paham tentang bagaimana biologi Anda, psikologi Anda, sosial Anda, insya Allah Anda bisa menjadi orang yang jujur, orang yang tidak ngapusi pada diri sendiri, sehingga ibu-ibu semuanya sampai pada titik spiritual tertentu. Nek wis spiritual ngoten niku insya Allah ora bakal wedi apa-apa. Ini turu amor mayit itu biasa. Itu bojo saya itu ya untung memiliki gelombang yang sama, sehingga ketika harus karantina di mana di Bethesda itu ya awalnya mayit gitu. Ketika jam 11 bunga jam 4 tak kali 5 kok tilik sing bunga ternyata dikerubungi gitu. Jadi ngantiku ya mayit gitu. Jadi kami karantina bareng karo mayit-mayit itu dan tidak apa-apa karena ya wis bilang apa iku mungkin ada yang lain. Siap Budi Mak Siap Bu mboten. Nek undang Budi lho Mak. Lah nggih. Siap Budi, siap. Bagi yang merupakan berhabis saya juga monggo. Perlu dicatat? Monggo. 082 138 608 128. Orang seperti saya itu tidak tepat jadi lurah, Bu. Pasti nek memutuskan sesuatu itu sulit, terlalu banyak pertimbangan, kurang basges. Saya menyadari gitu, saya kurang tepat jadi lurah sebenarnya. Ini kecelakaan Bu, ini kok saya uyak. Bagi HP syarat-syaratnya kalau ini jadi ramai niat, ini kok saya niat, ini kok bener Bu tersangkanya. Bagi sih tidak kelurahan, boh gitu. Oh tidak, ayo boh. Akhirnya dia yang cari syarat-syaratnya. Ini aja ibu semuanya, kalau nggak ada yang ditanyakan, mohon maaf segala kekurangan saya, tingkah saya dan semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf dan siap untuk mari kita bangun bersama masyarakat kita. Mari kita bangun mentalitas masyarakat kita. Mari pelan-pelan kita rubah mindset kita sehingga akan mencapai satu titik kesejahteraan baik lahir maupun batin. Sampai pada akhirnya kita harus bahagia ketika nanti duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.